Berarti gitu. kalau misalkan total member sampai saat ini ada total apa sebutannya biasanya? Anggota juga anggota, ya? ya. Udah berapa total? Kurang lebih sekitar 12.000 lah. 12.000 anggota. itu seluruh Indonesia? 2004. Berarti yang baru Tsunami. dibentuk ini kan si Betul. HTCI. Yes. Jadi pada saat itu memang beberapa teman-teman khususnya kayak yang dari TAB, dari Jakarta juga ada waktu itu ya. Pada saat itu ketua klub pertama Honda Tiger Club Indonesia yang berangkat ke sana. Memang sebenarnya itu pada saat itu ingin melihat apa sih yang terjadi di Aceh. Setelah kita berangkat ke sana, teman-teman berangkat ke sana melihat ternyata begitu porak-porandanya. Tepatnya tanggal 10 Oktober DKI Jakarta mau punya hajat besar. Waduh, udah di-spill nih dari sekarang, masih setahun lagi ya. Hajat besar yaitu Jambore Nasional 2025 dan di mana target kita di situ kita bisa mengumpulkan 9.000 anggota. Halo Sobat Fititi, balik lagi di Podcast Station dan kali ini kita kedatangan lagi nih dari salah satu member komunitas motor ya. Kita sudah kedatangan dengan siapa Mas? Boleh perkenalkan? Dengan Steven. Mas Steven dan Om Nasohi. Om Nasohi. Boleh diperkenalkan nih Om Steven sama Om Nasohi sebagai apa nih di HTCI ya? Oke. Perkenalkan nama saya Steven. Kebetulan saya di periode tahun ini dipilih menjadi ketua pengurus daerah, khususnya ada di DKI Jakarta. Kebetulan pada sore hari ini kami diundang untuk sedikit bercerita tentang organisasi kami Honda Tiger Club Indonesia. Dan kebetulan saya mengajak wakil ketua 2. Ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2. Ada wakil ketua 2 karena kebetulan punya job desk yang berbeda di mana wakil ketua 1 itu lebih banyak mengurus dalam bidang administrasi dan untuk wakil ketua 2 itu lebih banyak ke operasional. Seperti itu, Mbak. Berarti ini mau disebutnya komunitas atau organisasi sih Om? Bisa dibilang karena kita jatuhnya klub ya. Sebenarnya sih masuknya ini kita ke organisasi karena kita sudah berbadan hukum juga. Iya, sudah Seperti resmi itu. dan formal betul. Ya. Dan kenapa kita bilang organisasi dan kebetulan kita juga sifatnya ini kita homogen. Jadi komunitas Honda Tiger itu memang anak-anak yang ataupun bikers yang memang memiliki Honda Tiger. Mungkin kalau komunitas lebih banyak yang sifatnya campuran ya. Iya, seperti betul. itu. Berarti kalau misalkan total member sampai saat ini ada total apa sebutannya biasanya? Anggota juga anggota, ya? Udah berapa total? Kurang lebih sekitar 12.000 lah. 12.000 itu seluruh Indonesia. Banyak banget. Kayaknya sejauh ini untuk komunitas atau motor ini paling banyak ini ya, sampai 12.000. Kalau Om Steven join dari tahun berapa? Kebetulan saya join itu dari tahun 2004. Dari 2004. 2004. Udah lama juga. Untuk Om Nas, saya dari tahun berapa? Kalau tahunnya hampir sama ya, 2004 juga. Cuma saya sama ketua ini beda klub, tapi di satu payung organisasi di Pengda. Jadi garis besarnya kalau Pengda ini perannya dalam komunitas HTCI apa? Jadi Pengda itu adalah salah satu koordinator, bisa dibilang tangan panjangnya dari pengurus pusat. Iya. Jadi susunan struktur organisasi di HTCI itu pertama paling atas itu ada pengurus pusat, lalu ada pengurus Pengda. Pengurus Pengda kebetulan sekarang tuh terdaftar ada 22 Pengda di Indonesia, dan di bawah naungan Pengda itu ada banyak klub. Komunitas motornya lagi. Betul, ada klub-klubnya. Contoh kayak di Jakarta, kita ada 31 klub yang terbagi dari beberapa daerah yang ada di Jakarta. Contohnya di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Selatan. Seperti itu, Mbak. Makanya tadi dijelasin satu payung tapi beda klub. Beda karena klub. Tadi ada apa ya? Di dalam organisasi ada komunitasnya lagi, dibagi-bagi lagi. Betul sekali. Makanya tadi totalnya bisa sampai dengan 12.000 ya. Tuh gimana kalau misalkan lagi kumpul rame-rame, semuanya berbaur gitu, banyak cerita, banyak background masing-masing juga.
ramai dong berarti kalau ada acara. Sangat rame. Biasanya kita kumpul tuh menyatu itu pas di event-event. Contoh ada event satu klub yang sifatnya dia mengundang secara nasional. Dan ada juga event dari pengurus pusat, itu ada 2 event besar, yaitu Jambore Nasional dan satu lagi tuh kita punya Wing Day. Wing Day. Ya, dan itu biasanya menjadi satu daya tarik teman-teman anggota untuk pasti datang karena event itu nggak setiap tahun ada. Contoh kayak Jambore Nasional itu per 2 tahun sekali. Dan yang Wing Day itu per 4 tahun sekali. Per 4 berarti lebih lama dibuat per 4 tahun karena supaya lebih eksklusif atau gimana tuh? Lebih eksklusif dan lebih menggebu-gebu nih teman-teman untuk pada datang. Hajatan besarnya lagi Betul dibanding sekali. Jambore ya. Betul Om ya. sekali. Karena biasanya kalau komunitas tuh yang paling besarnya itu kan Jambore ya kan. Iya. Ini ada lagi yang per 4 tahunnya. Betul. Kegiatannya agendanya apa aja Om? Ya seperti kita anak motor yang nggak jauh nongkrong, cerita-cerita dan salah satunya ya reading bareng. Reading bareng itu tadi ya. Oh pasti ada sih. Kalau misalkan tadi kan Om dari klubnya klub mana? Nama Kebetulan klubnya boleh sebutin? saya dari Cijantung Honda Tiger Club. Cijantung berarti Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Dan kebetulan waka saya dari Jakarta Tiger Club. Jakarta Tiger Club, daerahnya Jakartanya mana tuh Om? Seluruh Jakarta atau? Panjang kalau diceritain. Jadi karena tadi di Jakarta sendiri pun ada 31 klub ya. Betul. Paling banyak di daerah mana Om? Kalau seluruh Indonesia ya klubnya. Klubnya kebetulan paling banyak itu ada di Pulau Jawa. Oh Pulau Jawa masih. Khususnya ada di pengurus daerah DKI Jakarta. Dan yang kedua itu ada di pengurus daerah Jawa Timur. Oh kedua Jawa Karena Timur. kebetulan di DKI Jakarta itu ada 31 klub. 31 klub nih. Iya. Ada Cijantung Honda Tiger Club, ada Jakarta Tiger Club, ada Pondok Gede Tiger Club dan masih banyak lagi. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau antar klub gitu nih di dalam satu organisasi suka ada gesek-gesekan nggak sih Om atau konflik dan lain sebagainya? Ya, Tugas kita itu di Pemda. justru itu tugas kita untuk mengamankan itu gitu kan. Cuman sejauh ini adapun konflik-konflik demikian bisa kita selesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Makanya tadi salah satu peran dan fungsi Pemda ya Betul. dalam komunitas Betul. HTCI ini. Jadi biar semuanya tuh solid ya walaupun ada banyak klub. Betul sekali. Oke. Banyak banget ya dari HTCI terus dari Pemda masing-masing daerah terus baru membawahi banyak klub ya. Betul. Ini ada komunitas Honda Tiger dikenal sebagai salah satu komunitas motor tertua di Indonesia. Boleh diceritakan sejarah singkat dari komunitas ini? Oke, mungkin Waka 2 mau Boleh. bercerita sedikit Sejarah singkat tentang boleh. sejarah Hari. singkat. Saya nggak sedikit banyak nggak terlalu ini ke sejarahnya HTCI. Memang HTCI berdiri di tahun 2004, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2004. Memang beberapa kali deklarasinya itu selalu gagal. Jadi kita berapa kali mau Jamnas sebelum terbit munculnya nama HTCI. Jadi kita masih pakai nama Jambore Nasional Honda Tiger. Dan itu berapa kali kita buat baik di Banten, di Lampung, di Pangandaran, di Bandung. Jawa Barat ya lebih baik. Betul. Iya, terakhir ya di Semarang itu. Peti Kemas. Peti Kemas itu awal terbentuknya HTCI dan di situ kita deklarasikan. Tapi memang masih kalau tanggal lahirnya HTCI memang jelas di tanggal 10 Oktober 2004. Tapi itu tadi ada yang namanya Jambore Nasional. Ini angka yang pertamanya ini jadi masih simpang siur karena jadi wadah HTCI itu berdiri dari tahun 2004, tapi kita klub tadi yang dibilang klub lahir lebih dulu daripada HTCI. Jadi HTCI ini hanya wadah. Oke. Hanya wadah yang menaungi klub-klub yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau boleh sedikit singkatnya, Iya. bagaimana berdiri HTCI? Kalau pada umumnya banyak organisasi komunitas itu dia banyak yang
sudah berdiri di induknya terlebih dahulu. Jadi induknya ini sudah berdiri. Iya. Baru dia pemekaran secara daerah. Kalau HTCI enggak. HTCI bisa terjadi karena memang aspirasi dari banyaknya klub yang ada di Indonesia. Maka dari itu seperti tadi yang disampaikan oleh wakil saya, bahwasanya kami menyusun nama itu dengan waktu yang cukup panjang. Dari awal kita dari tahun 2002 sudah kumpul bareng teman-teman pencinta Tiger gitu kan. Lalu kita kumpul lagi, setiap tahun kita kumpul. Akhirnya di tahun 2024 baru kita terkonsep dengan satu nama, yaitu Honda Tiger Club Indonesia. Jadi HTCI ini terbentuk dari banyaknya klub-klub yang ada di Indonesia. Iya, betul. Kebalikannya sama komunitas sekarang nih. Iya, Kalau iya, mungkin iya. komunitas sekarang itu banyak juga dia sudah langsung mendirikan induknya, lalu untuk daerahnya baru disusun. Baru mereka membentuk Betul, klub-klubnya masing-masing. Makanya kita kalau ngitung jambore ngumpul, kalau biasanya kumpul semua itu kan jambore ya Mbak. Ya? Jadi kalau kita hitung-hitung tuh masih bingung kita ngitungnya dari mana nih? Apakah dari awal berdirinya HTCI kah atau dari awal? Yang klub pertamanya Betul, ada. seperti itu. Kalau klub pertama yang diketahui di daerah mana tuh muncul? Oke, kebetulan di salah satu anggota klub yang ada di Honda Tiger Club Indonesia, kebetulan ada satu klub yang memang pertama kali berdiri, yaitu Tiger Asosiasi Bandung. Kebetulan Tiger Asosiasi Bandung itu berdiri di tahun 93 ya. Oh. Dan dideklarasikan itu 94. Jadi kebetulan karena Tiger ini pertama kali diproduksi oleh Honda Iya, itu betul. tahun 93, jadi ya Menjadi salah satu komunitas motor tertua di kurang Indonesia lebih ya. seperti itu. Ditambah lagi unit kita sudah tidak diproduksi lagi. Iya itu. Seperti itu. Nah ini kan unitnya udah nggak diproduksi. Kira-kira apa sih sampai saat ini nih alasan masih banyak peminatnya untuk si Honda Tiger ini? Kalau menurut saya sih bukan karena motornya sekarang nih, Mbak. Karena memang kita ketemu ngeriungnya gitu. Iya. Jadi karena memang motornya sudah nggak ada, ya banyak teman-teman yang menjaga kualitas dari motornya lah. Misalkan ya, jangan dipakai rutin tiap hari, Iya, betul. mungkin momen-momen tertentu aja dipakai Iya, gitu kan. Terus ada juga yang sifatnya kolektor, dia juga ngumpul-ngumpulin seperti itu. Jadi karena memang sudah lama kita sering berkumpul, jadi motor tuh bukan jadi salah satu tombak bahwasanya kita bisa berkumpul. Iya. Namanya juga mungkin ada kebutuhan lain atau apa dari teman-teman yang dimana motor itu udah dijual gitu kan. Nah, yang akhirnya dia menggunakan motor lain, tapi saat kita kumpul kita tetap masih bareng. Oh jadi walaupun misalkan ada beberapa anggota yang unitnya udah dijual, tapi tetap boleh bergabung gitu. Betul itu. Karena di kita kumpul itu lebih diwajibkan dibanding. Tapi memang salah satu syarat untuk menjadi anggota di Harus klub punya ada di unitnya. HTCI memang harus memiliki Honda Tiger. Seperti itu, Mbak. Perkembangannya sampai saat ini tetap terus masih ada aja anggota yang mau bergabung. Masih banyak sekali. Ini kan salah satu komunitas motor tertua ya, pasti syarat buat gabungnya pasti nggak gampang nih. Untuk proses mungkin seleksi SDM-nya dan lain sebagainya susah nggak sih Om untuk gabung? Betul sekali. Cuman dari setiap klub itu mereka punya adat tradisi berbeda-beda ya, Iya Mbak, ya. betul. Ada yang masuk ke satu klub ini mudah, ada juga yang sulit sekali. Apalagi punya sistem kaderisasi yang kuat. Iya. Biasanya dia menjadi calon anggota tuh bisa setahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 4 tahun dia baru bisa menjadi anggota tetap. Jadi biasanya dari ketentuan dari setiap klub masing-masing sih Pak, kayak gitu. Tapi kalau ada nggak sih di luar tadi kan total klubnya ada berapa di seluruh Indonesia, ada total klub ada berapa Om? 264. 264 Seluruh klub Indonesia. yang ada di Indonesia. Kira-kira masih ada nggak klub yang belum masuk bagian dari HTCI? On progress masih banyak. Masih banyak. Masih ada. Nah itu kalau misalkan mereka mau gabung organisasi HTCI bisa, tapi Bisa. syarat dan ketentuannya gampang nggak Om? Pasti mungkin masih ada yang kalau udah gabung dari HTCI pasti lebih bergengsi klubnya ya kan, ada gengsinya sedikit lah gitu. Biasanya untuk jadi
Kalau dari luar masuk ke HTC itu justru lebih mudah daripada kita yang HTCI mau buat klub sendiri, mau buat baru gitu. Saya dari klub di bawah naungan HTCI mau keluar dari klub saya dan saya mendirikan klub itu lebih sulit daripada yang dari luar masuk ke dalam. Oh, jadi lebih gampang si klubnya ini mendaftarkan memasukkan ke organisasinya. Iya, lebih mudah prosesnya. Kalau ketentuannya seperti apa tuh? Jadi sebenarnya ketentuan untuk masuk anggota HTCI itu kurang lebih dia mendaftarkan dari daerah mana. Pertama, dia akan disortir terlebih dahulu oleh pengurus daerahnya. Pengda tadi. Betul. Ya. Gunanya apa? Apakah dia berdiri benar-benar new member atau anggota baru? Iya. Soalnya terkadang ada juga nih Mbak, satu anggota keluar dari satu klub tersebut, lalu dia mendirikan klub lagi di provinsi dan kota yang sama, dan dia juga ingin mendaftarkan lagi. Jadi biasanya itu diseleksi dulu oleh pengurus daerah. Jika mereka sudah dapat rekomendasi dari pengurus daerah untuk bisa masuk HTCI, baru nanti dia bisa mendaftarkan diri ke organisasi induk kita Honda Tiger Club Indonesia. Sebenarnya gampang ya, cuman ya tadi pasti ada aja kalau misalkan satu orang keluar ngebentuk klub lagi. Kayak di setiap komunitas otomotif pasti ada sih ya. Pasti ada. Sebenarnya gunanya biar tidak mengurangi daripada konflik. Konflik tadi juga mungkin untuk menyaring SDM-nya tersendiri juga. Betul sekali. Nah kalau untuk perawatan si Honda Tiger sampai saat ini sulit nggak sih Om? Ya bisa dibilang sulit-sulit gampang ya Mbak ya. Iya. Kalau dibilang spare part memang dibilang masih banyak. Cuman memang ada beberapa kualitas dan harga yang berbeda. Tentu kalau harga yang kualitas bagus, harga juga pasti mahal. Betul. Kualitasnya jelek ya harganya ya bisa terjangkau lah. Ada harga ada kualitas. Betul, seperti itu. Kadang-kadang juga ada kita dapat copotan-copotan gitu. Dan lebih banyaknya ke sana sih gitu, Mbak. Kalau pengalaman dari kegiatan yang dijalankan oleh HTCI nih, kan tadi ada agenda touring juga kan? Betul. Masing-masing pasti punya pengalaman yang menarik nih. Boleh mungkin masing-masing diceritakan pengalaman dari Om Steven sama Om Nasohi juga boleh. Oke. Pengalaman touring ya cukup banyak ya. Kayak saya pernah melakukan perjalanan ke Indonesia Timur. Memang ke sana tuh butuh waktu yang panjang. Karena kalau ke sana ke Indonesia Timur sama ke Indonesia bagian barat itu lebih banyak pulau yang dilewati. Kita harus nyebrang. Tuh. Sedangkan waktu penyeberangan ini terkadang nggak bisa ditentukan. Gitu. Jadwal kapalnya. Ditambah lagi mungkin dari cuaca yang akhirnya kapalnya ada tapi cuaca nggak mendukung, akhirnya kapalnya nggak bisa berangkat. Jadi biasanya waktu saat kita mau touring ke Indonesia Timur tuh kita harus menyiapkan waktu itu memang lebih banyak. Perhitungannya lebih matang. Betul. Walaupun memang readingnya itu nggak terlalu banyak karena memang lebih banyak waktu untuk nyebrang. Beda dengan kita misalkan ke Indonesia bagian barat, contohnya ke Sumatera, memang itu dari ujung ke ujung jalur darat kurang lebih sekitar 3.000-an kilo itu darat. Ya memang kita harus mempersiapkan kualitas motor, tenaga, fisik untuk maksimal untuk kita bisa jalanin kayak gitu sih Mbak. Gitu. Sama ke Indonesia bagian utara juga sama, itu tidak jauh berbeda seperti ke Sumatera. Memang kita harus mempunyai fisik dan stamina motor yang kuat lah, yang bagus. Seperti itu, Mbak. Itu tadi kalau misalkan touring tadi salah satu kegiatan dari si HTCI atau kegiatan agenda dari klub Om Steven? Jadi biasanya kita ada dua. Kalau ada kegiatan dari event HTCI, biasanya kita kalau jalan tuh akan ketemu teman-teman. Wah, ada yang lagi istirahat, gitu. Karena mereka mungkin jalan duluan gitu kan. Tapi ada juga kita yang berangkat karena memang waktu ataupun pas lagi kepingin nih, gitu. Pas lagi ada waktu, ada kesempatan. Jadi kita biasa bawa nama klub kita reading. Biasanya saya juga kadang jalan sendiri, jalan berdua, atau solo kadang, aja gitu ya solo. Atau enggak kita kontak ke teman-teman klub yang ada di Jakarta. Jalan ke sana yuk. Saling ajak gitu. Seperti itu. Biasanya kan kalau antar klub tuh ya masing-masing aja gitu. Betul. Jangan biasanya punya agenda kalau antar klub itu biasanya entah agenda internal mereka ataupun memang ada event yang sedang berlangsung. Iya betul.
Boleh Om diceritakan juga pengalaman turnya nih menggunakan Honda Tiger. Kalau saya sendiri pengalaman di touring lebih banyak main di Pulau Jawa. Beda dengan Om Stephen ini, memang dia tiap tahun tuh beda pulau yang dia jelajahi. Jadi selalu tiap tahun dia explore kemana yang belum pernah dia singgahi. Kalau saya hanya lintas Jawa dan Sumatera lah. Sumatera sebagian lah, tapi kalau Jawa iya. Kenapa Om nggak belum Karena sampai faktor keliling? pekerjaan ya, kita nggak bisa. Waktu Faktor ya. waktu. Jadi kalau untuk Jawa ya boleh benar-benar kita nikmati aspalnya lah daripada. Malah terkadang ada event di Jawa Tengah karena teman-teman itu cuma punya waktu Jumat, Sabtu, Minggu, itu bisa dibikin pulang pergi, Mbak. Oh, Jadi berangkat Jumat malam, pulang kerja, berangkat sampai ke sana event, selesai acara jam 12 biasanya event selesai, jam 2 pagi itu udah pulang biasanya. tektok gitu. TikTok. Saking kepingin jalan tapi waktu Ya sedikit. cuman ada libur 3 hari itu Betul. tadi ya, kejar-kejaran. Ya, jadi kebanyakan teman-teman juga banyak juga yang kayak gitu ya, Mbak ya, karena memang kendala dari pekerjaan. Tuh, iya memang sih kalau misalkan mau tour itu ya salah satu yang disiapkan ya waktu ya. Betul. Waktunya Waktu harus banyak. Harus panjang. Ya. Makanya banyak kalau komunitas tuh ngadain jambore atau touring nasional barengan sama libur anak sekolah. Betul, Ya kan. betul sekali. Mungkin ada yang bisa ngajak keluarga dan anak. Tapi kalau dari klub HTC ini, organisasi HTC ini kalau misalkan ada touring itu biasanya ngajak keluarga dan anak gak sih? Wah, banyak sekali. Atau masing-masing aja gitu, ya udah aja bapak-bapaknya aja berangkat. Bahkan ada pasangan suami istri dan anak itu ya sendiri-sendiri dia touring. Oh, Iya. gimana maksudnya? Bapaknya bawa motor, istrinya bawa motor, anaknya juga bawa motor. Jadi satu keluarga semuanya ikut klub juga ya gitu. Betul. Wah rame juga berarti kalau Ada kayak gitu. beberapa klub yang seperti itu juga itu. Cuman kalau misalkan tadi setiap tahunnya ada rangkaian tour itu ada tapi dari HTCI ya, bukan Ada. per klub. Biasanya di kepengurusan pusat itu dia membuka jadwal diberikan kepada semua klub yang ingin mengadakan event. Jadi nanti diatur schedule-nya biar nggak bentrok seperti itu. Contoh kayak di Pulau Jawa gitu kan. Dari antara misalkan dari DKI Jakarta ada event, Jawa Barat ada event. Kan ini berdekatan nih, Mbak. Biasanya diatur waktunya. Oh. Biar nggak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, yang lain akan milih, oh kesana aja deh, oh yang besok aja deh gitu. betul. Jadi biasanya kita kasih range waktu agar kedua event ini bisa dihadirkan. Betul. Jadi biasanya diwajibkan kurang lebih sekitar 8 bulan sebelum mendaftarkan ke pengurus pusat. Jadi diinfokan ada agenda apanya nih dari masing-masing daerah tadi. Betul. Berarti sangat terorganisir sekali ya nih. Sangat, Mbak. Benar-benar organisasi bukan komunitas. Jadi meskipun HTC itu hanya wadah, tapi dia mengatur gitu. Benar-benar mengatur sampai ke klub. Kayak kita ini pengurus Pengda ini, ya kita mengacunya dari aturan PP yang dibuat. Kita hanya menjalani. PP lah yang punya aturan. Kita hanya menjalani di daerah. Benar-benar nggak cuma ya, kalau komunitas kan biasanya ya udah acara rutinannya ya paling kopdar mingguan, Betul. kopdar bulanan, kemudian nanti di tengah bulan ada touring sama keluarga, terus nanti 2 tahun kemudian ganti kepengurusan. Ya itu biasanya kan kalau klub-klub. Nah, yang kali ini kita kedatangannya organisasi, jadinya memang lebih formal juga ya mungkin ya. Bisa dibilang formal juga sih, Mbak. Itu. Dan keuntungan lainnya kalau misalkan klub-klub ini masuk ke HTCI apa Om? Keuntungannya pertama saat dia punya misi touring, misalkan dari teman-teman dari Kalimantan gitu kan, misalkan dari Balikpapan saat dia punya misi touring dia misalkan ke Palembang dan dia harus melewati Pulau Jawa, misalkan gitu ya, lewat Jakarta, dia punya teman bisa mampir ke Jakarta, bisa mampir ke teman-teman di Banten. Nanti bisa mampir juga ke teman-teman di Lampung. Dan selama perjalanan mereka itu juga merasa aman. Dan terkontrol. Karena punya keluarga gitu Betul. di setiap daerah. Jadi mereka tidak perlu takut juga masalah namanya trouble. Karena biasanya kita akan koordinasi. Kita punya humas
antar daerah yang akan memberikan informasi tersebut bahwasanya si A akan touring bersama istrinya. Jadi terpantau sepanjang Kebetulan sekarang perjalanan. yang sedang dilakukan teman-teman juga nih. Ada yang sekarang lagi tur ke Aceh karena 1 minggu kemarin kita baru acara kumpul bareng klub yang ada di Sumatera. Jadi dari Aceh sampai Lampung itu kita kumpul di Muara Bungo kemarin. Oh, ini untuk daerah Sumatera ya, berarti Untuk daerah seluruh Sumatera. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang di Jawa. Boleh datang juga diundang. Betul, di Kalimantan, Sulawesi itu juga pada datang. Iya. Karena kalau dipikir-pikir, wah mumpung lagi acara di Sumatera nih, sekalian deh naik ke atas ke Aceh. Iya, Contohnya iya kayak betul gitu. betul. Nah, Om Stephen nggak berangkat. Kebetulan berangkatnya cuma sampai Muara Bungo aja kemarin langsung pulang. Langsung Mbak. pulang Iya. lagi. Oh, udah berangkat juga. Kalau Om Nasoi nggak tertarik untuk mau explore lagi ke Sumatera sampai Aceh? Pasti tertarik. Cuman tadi waktu ya, fleksibelnya tadi. Oke, ini HTJ pernah melakukan touring perdana ke kilometer 0 yang dinamakan touring perdamaian NAD. Nah, apa latar belakang dan juga sejarah dan juga pengalaman-pengalaman mungkin dari para anggota yang pernah berangkat, mungkin ini bisa diceritakan. Oke, memang mungkin saya menceritakan nggak secara lengkap ya Mbak ya, karena kebetulan bukan saya yang pada saat saya waktu itu nggak ikut. Gitu. Iya. Tapi pada momen itu memang teman-teman punya misi. Kalau nggak salah itu tahun 2004. Berarti yang baru Tsunami. dibentuk ini kan si Betul. HTCI. Yes. Jadi pada saat itu memang beberapa teman-teman khususnya kayak yang dari TAB, dari Jakarta juga ada waktu itu ya. Pada saat itu ketua klub pertama Honda Tiger Club Indonesia yang berangkat ke sana. Memang sebenarnya itu pada saat itu ingin melihat apa sih yang terjadi di Aceh. Setelah kita berangkat ke sana, teman-teman berangkat ke sana melihat ternyata begitu porak-porandanya. Yang akhirnya kita bawa misi tersebut menjadi misi perdamaian, di mana menjadi salah satu bentuk misi sosial kita dari Honda Tiger Club Indonesia, khususnya untuk masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Jadi itu misi pertama kita pada saat HTCI ini sudah terbentuk pada saat itu ya. Kebetulan ketua umum kita berangkat itu kalau nggak salah baru sampai di Medan itu terjadi tsunami. Oh, jadi kegiatan touringnya ini berjalan pas waktu berangkat tsunami-nya Belum. Makanya misinya misi perdamaian. Nah, sampai di Medan itu terjadi tsunami menjadi misi sosial, touring sosial. Iya. Berubah jadi sosial karena Kegiatan tsunami. kemanusiaan ya. Karena pas di Sumatera itu pas tsunami datang itu pun masih kendala mau lanjut atau tidak. Iya, Tapi pasti kan karena itikadnya kuat saat itu ketua umum kita, akhirnya dia tetap lanjut tetap berangkat. ke Aceh. Tapi kan seharusnya kan saat itu akses juga nggak mudah ya untuk bisa ke sana. betul. Tapi kita punya saudara-saudara kita klub di Aceh itu banyak yang membantu. Dan membuka jalan untuk teman-teman Iya, betul. HTCI bisa masuk ke Aceh ya saat Betul. itu ya. Berarti ini salah satu tur perdana dan juga sangat berkesan ya karena momennya juga pas dengan ada bencana alam. Terus selain itu kalau yang paling berkesan lagi dari HTC ini yang mana Om? Touring? Semua berkesan. Pasti berkesan sih. sih. Kalau berangkat biasanya total berapa? Berapa member atau peserta yang berangkat biasanya? Kalau satu event contohnya kayak terakhir kemarin kita event di event Jambore tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 5.000 ya, 5.000 anggota, 5.000 motor 5.000 motor dari berangkat seluruh Indonesia, masing-masing dari masing-masing kota, masing-masing kota. dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun seperti itu. 5.000 kendaraan ramai juga berarti ya. Saat Itu- bubar acara ya memang kota itu akan akan berantakan pasti. Iya. Tapi teman-teman sangat antusias kalau memang sudah ada acara-acara gitu, memang sudah antusias. Apalagi sebentar lagi ini kita mau ada event-event lagi ya.
Kayak contohnya bulan September kebetulan Tiger Asosiasi Bandung juga mau ada event bulan September, lalu nanti bulan Desember kita juga ada event juga di Jakarta. Kebetulan anggota klub kita juga daripada Tiger Rider Indonesia klub itu bikin acara di bulan Desember. Dan kebetulan minggu depan, awal bulan depan tanggal 3 ada event kita juga, teman-teman dari Jawa Tengah itu ada di kota Solo. Berarti nanti bakal berangkat nih ke Solo nih. Dari Jakarta kebetulan kita bawa personil 28 klub. 28 klub ya, bukan 28 motor. 28 Itu rame banget kalau berangkat kayak gitu tuh langsung ngebuntut semua atau ya udah Biasanya beda. Biasanya nanti di jalan. Pasti bakal ketemu ya sepanjang perjalanan. Biasanya itu di Pantura itu udah akan ya saut-sautan. Kalau biasanya di kita itu ya apa ngegas lah. Ngode gitu. Sirkuit Pantura. Sirkuit. Soalnya biasanya kalau tur rame gitu ya biasanya kan dibagi per berapa baris gitu ya. Mungkin 10-10 tapi ya nempel terus gitu. Betul. Nah karena berhubung ini sifatnya jalan kan jauh yang banyak kurang lebih sekitar 500 kiloan. Jadi kita bikin sub gitu. Untuk jalan gabungan nggak mungkin. Jadi lebih baik ya udah per klub bawa anggotanya masing-masing jalan. Ada tanggung jawabnya ya setiap Betul. klub juga ya. Biasanya nanti dia akan informasikan kira-kira klub di Jakarta yang di depan siapa. Jika misalnya ada trouble gue bisa hubungin dia, atau yang di belakang siapa. Jadi nanti kita saling tag team untuk bantu jika memang ada masalah di perjalanan. Tadi kan kita bahas lagi nih seputar touring yang ke Aceh ya. Pas sampai sana kegiatan sosial apa yang dilakukan? Donasi pada saat itu ya. Kegiatannya donasi. Memang saat itu karena memang ketua umum kita tujuan ke Aceh itu memang touring, judulnya touring perdamaian bukan touring sosial. Jadi memang sifatnya survei. Sifatnya survei. Jadi hanya koordinasi dengan klub-klub di Indonesia gitu. Tapi jadi dia bertahan di sana, kita yang di tiap-tiap daerah. Oh, melakukan donasi tadi. Seperti itu. Tapi kalau di setiap touring itu pasti ada kegiatan charity-nya nggak, Om? Biasanya selalu ada. Selalu ada ya. Biasanya ada. Kayak kita di Jakarta, setiap kita bikin event tuh selalu ada charity ya. Untuk yatim piatu biasanya. Contoh hal kegiatan kita waktu buka puasa bersama tahun lalu, charity kita meskipun kegiatan kita di Jakarta kita tapi donasinya ke korban gempa korban tanah longsor ya, yang di Cianjur. Yang di Cianjur belum lama ini. Itu kita ke sana. Oh gitu. Meskipun kegiatan kita di Jakarta, ya. Klub kita di Jakarta tapi ada musibah di daerah. Tetap donasi kita tetap ke sana. Yang daerah yang terkena bencana saat itu ya. Berarti banyak banget nih kegiatannya ya. Kalau misalkan mau diceritain, bingung mau ceritain mana nih kegiatan dari si HTC sendiri. Banyak. Kita baru klub, belum lagi Pengda, belum lagi PP punya kegiatan. Ya, masing-masing kan pasti punya agendanya masing-masing itu kan. juga punya kegiatan. Berarti budget yang dikeluarkan juga banyak. Kayak kita di pengurus daerah itu belum lagi kegiatan internal klub. Biasanya di Pengda kita punya kegiatan kumpul bareng. Biasanya kita bagi jadi 5 regional ya. Regional 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5. Dimana kita tentukan per 2 bulan sekali kita akan kumpul bareng di satu tempat. Seperti itu, Mbak. Kalau Pengda pergantiannya per berapa tahun, Om? Per 2 tahun. Per 2 tahun? Ya. Kalau HTCI juga? Sama. Biasanya bareng atau biasanya bareng, pernah nggak barengan gitu di satu tahun yang sama? Jadi PP dulu baru ke Pengda. PP dulu baru Pengurus daerah. Oh ya, pengurus pusat tadi ya. Oke, nih kita mau ada pertanyaan dari Sobat PTT untuk perwakilan dari teman-teman HTCI, boleh? Om mau tanya dong Om, kalau misalnya HTCI ini touring, apakah di setiap chapter itu nanti akan ada yang nungguin atau yang malang atau mungkin udah ada tim yang siap dan mengkondisikan gitu Om? Boleh dibantu jawab nggak? Mungkin teman-teman yang punya Honda Tiger nih pengen gabung nih dan juga pengen ikut touring, jadi dia enak nih nanti ini udah tahu ternyata HTCI kayak gini loh gitu kalau touring. Boleh dibantu jawab Om? Oke. Jadi tadi yang sempat saya sudah singgung bahwasanya
setiap daerah itu kita punya humas. Bahkan ada satu pionir humas namanya yang kita panggil tuh Humas Nusantara. Humas. Kenapa tuh disebut Humas Nusantara? Karena setiap orang yang akan berangkat, misalkan contoh saya akan berangkat ke Sulawesi, dia akan memberikan informasi semua ke klub yang ada di Sulawesi, sehingga klub yang ada di Sulawesi itu selalu standby siap gitu ya dengan kedatangan kita. Cuman memang ada minusnya nih. Disambangi jadi makan waktu, nggak disambangi ngambek. betul. Tapi ya terkadang ya kalaupun memang kita kejar waktu, kita bisa kabarin dia. Biasanya yaudah kita ketemu di sini ya. Kemudian kita cuma hanya ketemu ngopi sebentar. Biasanya kita langsung jalan lagi. Karena memang terkadang ada waktu-waktu yang harus kita tentukan waktu dalam perjalanan. Contohnya kayak kita berangkat ke Sumatera itu nggak seperti kita reading ke Jawa. Jawa itu dari jam 1 balik lagi ke jam 1 mau kita ngegas juga aman-aman aja. Kalau di Sumatera, Sulawesi nggak bisa kayak gitu. Medannya juga berbeda ya. Berbeda. Dimana sudah mau menjelang malam gelap. Ya waktunya istirahat. Nggak bisa kita gas di depan, nanti ada pom bensin bisa kita tidurin. Cuman yang jelas biasanya saat kita reading, apalagi itu readingnya itu yang sifatnya solo touring ya, yang bukan ada event. Itu biasanya teman-teman sudah menginformasikan ke tempat-tempat yang akan dilewatin, entah dia lewat selatan, lewat tengah ataupun lewat barat, seperti itu. Satu lagi Om, di HTC ini ada nggak sih member yang mungkin dari klub mana dia militan banget kerjanya touring, menyusuri aspal Nusantara ini Om. Yang paling militan ada nggak? Ini dia. Om sendiri nih. Ya saya kalau bilang militan nggak militan banget sih ya, karena masih harus kerja ya. Tapi saking militannya ada juga masa bodoh dengan pekerjaan, yang penting dia touring. Bahkan pulang-pulang dapat surat pemecatan. Ada juga kayak gitu. Karena antusias dan emosinya mau jalan, yang akhirnya mengorbankan semua. Terkadang ada juga sih yang kayak gitu. Berarti resiko terbesarnya pulang-pulang udah di-cut gitu ya. Ada yang di-cut sama istri, ada yang di-cut sama pekerjaan. Oke, mungkin itu aja cukup. Oke, cukup. Oke. Nih ada pertanyaan yang gini. Kan Honda Tiger nih komunitasnya, organisasi juga besar, terus sering menjalankan touring, baik touring yang dilaksanakan oleh masing-masing klub dan juga Pengda, terus PP juga kan ada kegiatannya. Kalau untuk touring nih, si Honda Tiger sendiri gimana? Aman-aman aja nggak untuk di setiap medannya? Ya. Sejauh ini Ya pasti ada plus dan minus. Ada yang aman, ada juga yang trouble. Biasanya apa tuh kalau misalkan ada kendala? Mungkin di sini ada sobat PTT nih yang lagi cari-cari informasi nih. Misalkan dia punya Honda Tiger tapi nggak join klub gitu ya, mau menjalankan solo touring, tapi masih ragu-ragu nih, takut nanti di tengah jalan ada trouble dan nggak bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, jadi biasanya teman-teman kalau yang touring sudah jarak 1000 kilo, mereka biasanya sudah persiapan matang. Baik itu spare part yang dia bawa. Setidaknya spare part yang paling urgensional itu pasti mereka bawa. Contoh kayak kabel kopling, kampas rem, gitu kan. Mungkin kalau kampas rem masih bisa dibeli di toko-toko sembarangan lah. Contoh kayak krusialnya itu kayak klep, terus platuk apa segala macam yang sifatnya agak sedikit susah dicari di tempat umum. Itu biasanya teman-teman sudah bawa. Bahkan once hal terjadi problem, biasanya banyak teman-teman juga yang sudah bisa fighting juga, bongkar mesin sendiri di jalan, tinggal dia nyari tempat aman, bisa ada berteduh, dia turun mesin di situ, bongkar, ngerapihin, setidaknya motor bisa jalan dulu ke kota yang sedikit ramai lah. Ya mungkin nanti di situ dia kontak ke teman-teman, baru dia preparation lagi motor biar lebih fit. Biasanya teman-teman seperti itu Mbak, karena bisa dibilang motor kita kan sudah bisa dibilang tua sih, nggak tua banget, cuman ya tadi kan karena gitu kan juga udah berhenti produksi juga. Ya, mungkin spare partnya juga agak sulit ya didapatkan. Jadi biasanya teman-teman ya pertama dia sudah preparation. Biasanya kalau touring tuh
dari satu rombongan biasanya udah satu tim ataupun satu orang tuh yang sudah bawa alat-alat lengkap. Jadi ada Bengkel berjalan. Anggota yang emang siap jadi teknisi mungkin ya, Betul, atau mekaniknya betul. tersendiri gitu. Betul sekali. Oke. Mungkin nih boleh kasih lagi nih lebih rentetan persiapan untuk yang mau menjalankan touring nih yang bisa dibagikan dari Om Steven juga Om Nasohi. Mungkin Boleh? Gimana? Tips touring ini untuk Tips menjalankan touring. Persiapan. Yang pasti persiapan badan lah ya, sehat ya. Sehat, waktunya juga harus disiapkan. Juga ya finansial ya. Karena itu jangan sampai kita juga touring tapi merepotkan saudara-saudara kita yang kita sambangi. Betul. Kita itu yang harus kita jaga sebenarnya. Ada juga memang yang seperti touringnya itu memang mengandalkan saudara-saudaranya di daerah. Memaksakan ya, terlalu memaksakan. Ada juga sih memang yang seperti itu. beberapa. Tapi ya itulah persiapannya ya itu. Jadi waktu, kesehatan, finansial, uang itu sih yang dibutuhkan untuk itu. Tinggal kelengkapan kendaraan. Safety riding gitu ya. Safety gear ya. Safety riding, safety gear ya. Riding gear ya. Kalau riding gear. Jadi kalau riding gear kan ke diri orangnya, si pengendaranya. Safety body. Safety body. Gitu. Oke, nih terakhir nih kalau misalkan mau tahu kegiatan yang diselenggarakan oleh HTCI atau masing-masing Pengda ya, boleh mungkin ada sosial media yang bisa dibagikan ke Sobat PTT? Oke, Mungkin kalau mau tahu detail tentang organisasi kami, bisa share ataupun lihat-lihat kita aktif di Instagram juga dan aktif juga di Facebook kita. Klik aja Pengda HTCI DKI Jakarta. Mungkin teman-teman Sobat PTT bisa melihat kegiatan-kegiatan apa aja sih yang akan berlangsung. Dan khususnya nanti di tahun 2025, tepatnya tanggal 10 Oktober, DKI Jakarta mau punya hajat besar. Waduh, udah di-spill nih dari sekarang, masih setahun mau lagi punya ya. hajat besar yaitu Jambore Nasional 2025 dan di mana target kita di situ kita bisa mengumpulkan 9.000 anggota Honda Tiger Club Indonesia. Waduh, Karena banyak banget kita nih. akan mengundang banyak artis nasional Nah, juga di itulah situ. yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu. Tempatnya itu ada di tengah-tengah kota Jakarta. Kira-kira di mana nih ya? Yang dikasih tahu nggak sekarang ya? Space-nya sebanyak itu bisa menampung 9.000 Yang jelas ada di anggota. tengah-tengah kota Jakarta dan di kita tanggal 10 Oktober kita akan bikin agenda hajat besar Honda Tiger Club Indonesia di sana. Di tahun depan ya. Dan itu terbuka untuk semua klub Honda Tiger ya Om? Betul. Ya? Walaupun misalkan dia belum masuk ke HTCI tetap bisa ikut hajat Biasanya diperbolehkan biasanya. diperbolehkan ya. Jadi, pokoknya nanti yang mau tahu informasi lebih lanjutnya bisa langsung kunjungi ke sosial media yang tadi sudah disebutkan, HTCI Pengda HTCI DKI Jakarta. Pengda HTCI Indonesia Jakarta. DKI Jakarta. Oke, terima kasih sudah mau mampir ke Podcast Station. Terima kasih. Dan terima kasih Sobat PTT, sampai jumpa di Podcast Station berikutnya.